Halo para penggiat K3, ketemu lagi dengan Kak Cik Denny. Nah, hari ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke YouTube-nya Kak Cik Denny. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Oke, pertanyaan pertama ada dari Novan Jaya. Selamat siang Kak, saya mahasiswa tingkat akhir S1 Hukum Bisnis dan saya tertarik ke dunia K3. Apakah ahli K3 umum sudah bisa membantu untuk ke dunia kerja, khususnya di konstruksi ataupun pertambangan? Apakah menjadi nilai jual lebih? Jawabannya adalah insya Allah akan kepake. Kenapa? Ahli K3 umum kalau di sektor konstruksi ataupun pertambangan akan dipakai teman-teman menjadi sekretaris P2 K3, yang mana di konstruksi atau pertambangan sesuai dengan Permendaker nomor 4 tahun 87 ya, diwajibkan membentuk P2 K3, yang mana P2 K3 tersebut ada sekretaris. Jadi teman-teman semua akan menjadi sekretaris P2 K3 di sana. Nah, tambahan lagi informasi, kalau misalkan tender sekarang mau konstruksi ataupun di pertambangan, itu ada persyaratan yang mana perusahaan harus memiliki personil yang sudah bersertifikasi. Salah satunya adalah ahli K3 umum. Kalau di konstruksi dikenal dengan istilah RK3K atau rencana K3 kontrak, sedangkan kalau di sektor tambang dikenal dengan istilah HSE plan. Nah, di dalam dokumen tersebut diwajibkan harus ada personil ahli K3. Salah satunya adalah ahli K3 umum. Pertanyaan kedua dari OVR BRY, apa itu ya? Kali ini bagaimana cara bisa dapat lisensi dan SKP untuk menjadi ahli K3 dari calon ahli K3 umum? Nah, jadi begini teman-teman. Kalau teman-teman training ahli K3 umum, itu memang semua sertifikat tertulis calon ahli K3 umum. Karena sesuai dengan Kepmenaker 239 tahun 2003. Nah, kalau memang teman-teman ingin dapat SKP dan lisensi, syaratnya harus sesuai dengan Permenaker 0292. Salah satunya adalah teman-teman harus sudah bekerja terlebih dahulu di sebuah perusahaan. Karena syarat untuk mendapatkan SKP dan lisensi harus bekerja, ya kan? Harus memiliki pendidikan D3, ya kan? Ada surat keterangan sehat dan administrasi lainnya, ya. Jadi kesimpulannya, untuk dapat SKP dan lisensi, teman-teman yang fresh graduate harus bekerja dulu di sebuah perusahaan. Pertanyaan selanjutnya dari Konita Fardani. Pak, apakah kalau sudah lulusan kesehatan masyarakat peminatan K3 harus punya sertifikat ahli K3 juga? Terus apabila saya lulusan jurusan K3 seperti di UI, UNS, apa ada perbedaan di dunia kerja nantinya dengan lulusan Kesmas peminatan K3 sendiri? Jawaban yang pertama adalah teman-teman yang lulusan kesehatan masyarakat sekalipun peminatan K3 itu masih diwajibkan harus ada sertifikat ahli K3 umum. Kenapa? Karena gini teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, kalau teman-teman lihat di Jobstreet, JobsDB, ataupun Karir.com ataupun semua aplikasi terkait dengan lowongan kerja, kalau ada lowongan kerja ahli K3 atau safety officer gitu ya, atau siapa lah itu yang terkait dengan K3, ada pasti meminta sertifikat tambahan ya, kebanyakan sertifikat ahli K3 umum. Nah, bicara itu juga kalau teman-teman belajar ilmu kompetensi ya, HRD ketika dia merekrut karyawan, dia akan menilai 3 unsur teman-teman. Ada yang namanya skills, knowledge, and attitude. Nah, khusus untuk ijazah itu baru terpenuhi 1 unsur, yaitu apa? Knowledge. Jadi teman-teman harus menambah 1 unsur lagi, yaitu skill. Nah, skill dibuktikan dengan sertifikat tambahan untuk pendamping ijazah. Ya, kalau saya sarankan ambilnya sertifikat ahli K3 umum. Kenapa sertifikat ahli K3 umum yang teman-teman harus ambil? Karena sertifikat ini adalah sertifikat yang bersifat umum, teman-teman bisa melamar kerja di bidang apa saja ataupun perusahaan dengan bidang apa saja. Pertanyaan keduanya, apakah dengan jurusan K3 dari UI UNS itu akan menjadi pembeda teman-teman saat bekerja? Nah, bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Karena sekarang banyak perusahaan
tidak menilai dia dari perguruan tinggi mana, ijazahnya apa. Yang dinilai dari perusahaan sekarang adalah dia punya keahlian apa, dia punya pengakuan skillnya apa. Itu yang menjadikan prioritas teman-teman semua bisa kerja di sebuah perusahaan. Apalagi ini perusahaan yang memang membutuhkan orang K3. Semoga membantu. Dari Hashim Hidayat, Om, panggil saya Om ya. Jangan dipanggil Om lah, tua banget ya. Panggil saya Abang atau Kaci.